Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama Riki Bibisana setiap hari Minggu jam 4 sore sampai jam 5. Kita ada special talk show bekerja sama dengan Pambos Paguyuban Masbak Wonosobo. Dan seperti biasa Sobat Citra, kita sudah kedatangan narasumber dari Pambos ya. Ini biasanya Mas Mbak Wonosobo. Ini mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya dua-duanya ya. Oke, kita udah kedatangan ada Mbak Wiyu. Ini Duta Teh Tambi Mbak Wiyu ya. Ini kemarin udah kesini juga. Udah beberapa minggu yang lalu ya. Iya. Oke, dan ini yang first time pertama kali ke Citra nih. Ada Mbak Elsa. Halo Mbak Elsa. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Iya, oke, alhamdulillah ya Mbak Elsa 15 besar Duta Wisata Wonosobo 2023 ya. Oke, dan seperti biasa Sobat Citra kita akan ngobrol ngalor ngidul lah ya, kita ngobrol kemana-mana. Dan tema kita hari ini tentang tempat andalan ya untuk kuliner di Wonosobo ya Mbak ya. Iya benar. Oke, nanti Sobat Citra apa ya yang biasa suka kuliner gitu ya, otomatis tahu ya tempat-tempat yang ada di Wonosobo, tempat-tempat kuliner yang hits, yang juga banyak dikunjungi gitu ya. Nanti juga mungkin Mbak Wiyu atau Mbak Elsa punya pengalaman tersendiri ya dengan tempat-tempat kuliner di Wonosobo, apalagi sebagai Mbak Duta Wisata Wonosobo otomatis tahu nih tempat-tempat kuliner khasnya Wonosobo ya. Oke. Dari kita juga menyapa buat kamu yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com dimanapun berada, selamat bergabung bersama kita di 98.8 Citra FM Wonosobo bersama Mbak Wiyu dan Mbak Elsa. Oke, kita ke Mbak Elsa dulu nih ya yang pertama kali ya, biar gak grogi ditanyain pertama kali ya. Oke Mbak Elsa, ini ikutan Duta Wisata Wonosobo 2023 ya. Oke, gimana pengalamannya selama ikut Duta Wisata? Luar biasa, pokoknya mendapat pengalaman baru. Banyak belajar. Benar-benar ketemu relasi baru. Dapat pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang nggak mungkin ditemui di tempat lain. Di tempat lain ya. Untuk alasan sendiri dari Mbak Elsa, apa sih pengen ikutan Duta Wisata? Yang tentu ingin turut serta memajukan pariwisata di Wonosobo. Terus saya juga ingin meningkatkan kualitas diri saya. Iya, gitu. Biar gak gabut ya. Iya, gabut biar aja gak terus ikutan gak ya. Oke, itu dari Mbak Elsa ya Sobat Citra. Dan kita ke Mbak Wiyu. Kalau Mbak Wiyu kemarin udah ditanya ya. Iya, benar. Sobat Citra juga tentunya masih ingat gitu ya tentang Mbak Wiyu, di mana Mbak Wiyu ini juga salah satu dinobatkan sebagai Duta Teh Tambi bahkan karena waktu itu bikin apa Mbak? Panakota gitu ya. Dan itu bisa memajukan teh di Wonosobo ya gitu. Salah satu inovasi kuliner. Kuliner. Oke, dan kita tanya dulu deh sama Mbak Wiyu dulu nih untuk kuliner khas Wonosobo ya. Untuk Mbak Wiyu sendiri apa sih yang paling disuka? Yang paling disuka itu kebetulan yang paling terkenal juga mie ongklok. Iya, mie ongklok ya. Kenapa? Karena unik aja sih, nggak ada di tempat lain dan emang khas Wonosobo banget. Tekstur mie-nya gitu ya. Kalau menurut Mbak Wiyu sendiri untuk rasa dari mie ongklok sendiri di Wonosobo gimana? Kalau untuk rasanya itu benar-benar perpaduan yang pas, kayak gurih, manis, asin, anget gitu juga udah cocok banget. Harus dimakan pas anget-anget ya. Iya, apalagi pakai sate sapi. Aduh, jadi ngences. Ditambah tempe kemul yang masih hangat juga gitu kan. Oke, selain tadi mie ongklok gitu, kalau Mbak Wiyu sendiri suka apa lagi? Kan banyak tuh di Wonosobo ya kan. Kalau aku suka itu sih sarapan megono. Iya, megono juga pakai tempe kemul itu perpaduan yang pas banget sih. Iya, sukanya yang makanan besar-besar ya. Oke, kalau minuman apa nih Mbak Wiyu? Kalau minuman sendiri pastinya Karika sih. Karika ya. Karena seger, manis, cocok deh pokoknya. Iya, nggak ditemukan di tempat lain. Iya benar. Gitu ya. Itu ya dari Mbak Wiyu sendiri. Sobat Citra suka banget sama mie ongklok. Mungkin juga Sobat Citra ada salah satu yang suka banget juga sama mie ongklok dengan aromanya, dengan rasanya gitu ya. Ketika dipadukan tuh ya, dicampur bumbu-bumbunya itu menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa di lidah gitu ya. Oke, Mbak Wiyu sendiri suka ketika kedatangan teman dari luar kota itu biasa disuguhin mie ongklok juga nggak? Iya, biasanya
pada langsung minta tuh request di sini yang enak apa, mie ongklok gitu. Oke, biasanya langsung kemana nih kalau misalnya teman-teman Mbak Wiyu? Pastinya sih langsung ke Longkrang ya, yang udah jelas terkenal. Karena di Longkrang tuh agak beda ya, karena ada rasa ebinya yang kuat, itu jadi bikin lebih enak lagi sih. Oke gitu ya, dan otomatis juga selain di Longkrang juga sebenarnya di Wonosobo banyak banget gitu benar. ya. Masih banyak banget, masih banyak lagi. Kalau misalnya di Longkrang tuh penuh sesak gitu bisa ke tempat lain ya kan. Ada Pak Yadi, ada Bu Umi juga. Oke, kita langsung ke Mbak Elsa juga. Nih kalau Mbak Elsa suka apa nih kalau kuliner Wonosobo? Sama si mie ongklok. Udah itu aja. Gak ada yang lain. Pokoknya mie ongklok itu ciri khas Wonosobo banget. Iya. Kalau ngomongin mie ongklok, saya punya tempat favorit. Karena rumah saya di paling ujung di Kepil. Kalau mau ke mie ongklok Longkrang kan jauh sekali. Jadi carinya yang dekat di Sapuran ada mie ongklok itu di depan Polsek Sapuran. Namanya mie ongklok Pak Suyut. Itu luar biasa. Satenya, mie ongkloknya rasanya mie ongklok Pak Suyut ya? Iya. Di Sapuran ya? Iya di Sapuran, di alun-alun Sapuran depan Polsek. Oh ternyata dari ujung Wonosobo sampai ujung ternyata untuk mie ongklok memang ada gitu ya, banyak banget, tersebar kemana-mana gitu ya. Oke, kalau itu tadi makanan ya, kalau minuman sama juga Karika? Iya. Iya sama juga. Oke, kalau Ricky teh hangat aja deh udah ya. Ditemani sama teh hangat gitu ya. Dan untuk selain di situ sering kemana lagi nih untuk Mbak Elsa kalau misalnya makan mie ongklok? Di Kertek juga ada yang di dekat masjid pokoknya. Itu juga enak banget mie ongkloknya. Tapi nomor 1 aku saranin Pak Suyut. Itu Pak Suyut ya, mie ongklok Pak Suyut Pak ya. Suyut. Pak Suyut. Oh, Pak Suyut ya Sobat Citra, kalau misalnya yang deket-deket Sapuran bisa mampir ke situ lah ya gitu. Oke, dan memang untuk apa namanya yang namanya kuliner di Wonosobo tuh nggak ada habisnya ya, selain mie ongklok dan mungkin Karika yang udah terkenal gitu ya. Kalau dari Kepil ada apa lagi nih? Untuk yang apa ya, UMKM lah ya dari Kepil yang mungkin Mbak Elsa tahu. Kalau di Kepil itu untuk makanan, jualan makanan gitu masih jarang banget. Iya. Paling ya masih kayak biasa, menu-menu biasa. Mungkin ada opak atau combro gitu. Nah, itu di Sapuran banyak combro ya. Kayak combro. Kalau Kepil memang ini apa namanya belum ada yang diangkat atau gimana? Belum ada ya. Iya. Untuk makanan-makanan khasnya sendiri? Kalau dari Kepil? Kayaknya belum iya. Ya berarti masih pada umumnya gitu iya, ya. Masih pada umumnya. Untuk apa namanya seperti di Wonosobo gitu ya. Oke, kalau Mbak Wiyu sendiri, Mbak Wiyu di mana ya? Aku di Selomerto. Nah, kalau Selomerto apa nih? Biasanya kayak opak itu ada deh ya. Opak Selomerto gitu. Opak. Tapi yang Mbak Wiyu tahu apa tuh? Kalau yang di Selomerto tuh hits banget dulu, pernah itu dawet krim. Tahu nggak, dawet Mas? krim ya. Ya, dawet krim sama es. Ya, jadi dawet terus kuahnya tuh kental gitu loh, kayak dari krim tapi dari santan, manis. Enak deh, cocok kalau dimakan diminum siang-siang. Diminum siang-siang ya. Untuk UMKM sendiri kalau Selomerto apa tuh? Kalau UMKM sih ya itu paling kayak opak, kayak makanan-makanan yang biasa aja sih, nggak ada yang khas banget. Belum gitu. ada mungkin ya. Mungkin nanti Mbak Wiyu mau bikin yang khas apa gitu ya, misalnya dari leye atau apa gitu ya. Oke, Sobat Citra, luar biasa banget ya. Jadi untuk Wonosobo kuliner sendiri itu masih banyak banget yang mungkin juga belum dicoba gitu ya, dan mungkin untuk Sobat Citra bisa mencoba sesuatu yang mungkin belum ada gitu ya di tempat lain, tapi di Wonosobo ada. Oke, kita masih ngobrol sama Mbak Wiyu sama Mbak Elsa, jadi jangan kemana-mana, kita jeda iklan dulu, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.